Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara memilih formasi dan mengunggah dokumen seleksi calon ASN atau CASN, CPNS dan P3K tahun anggaran 2024 di SSC ASN BKN. Untuk mengikuti seleksi calon ASN, baik seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024, Sobat harus melakukan pendaftaran di website SSC ASN BKN. Setelah membuat akun, Sobat dapat memilih formasi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk seleksi administrasi. Lalu, bagaimana cara pemilihan formasi dan mengunggah dokumen di SSC ASN? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara telah menyampaikan jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024 kepada instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Jadwal ini disampaikan melalui Surat BKN nomor 5419-B/KS.04.01/SD-K/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024. Jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS sudah kita bahas pada video sebelumnya. Selengkapnya, Sobat dapat melihat jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 pada video berikut. Resmi, jadwal CPNS 2024, pendaftaran, SKD, SKB, sampai dengan penetapan NIP CPNS. Setelah pembuatan akun di Sistem Seleksi Calon ASN atau SSC ASN berhasil dilakukan, Sobat dapat login ke SSC ASN untuk melengkapi biodata, pemilihan formasi, dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi calon ASN tahun 2024. Bagaimana caranya? Cara pendaftaran formasi dan unggah dokumen seleksi calon ASN di SSC ASN adalah sebagai berikut. Pertama, silahkan buka website Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN pada alamat sscasn.bkn.go.id atau Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Setelah web SSC ASN terbuka, silahkan klik tombol masuk yang ada di sudut kanan atas halaman SSC ASN. Silahkan login menggunakan akun SSC ASN yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk Sobat yang belum memiliki akun, dapat membuat akun SSC ASN pada halaman buat akun. Cara pendaftaran dan pembuatan akun SSC ASN sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Tutorial Cara Daftar CPNS dan P3K di SSC ASN BKN. Cara pendaftaran akun SSC ASN. Jika Sobat sudah memiliki akun SSC ASN, silahkan login menggunakan nomor induk kependudukan dan password Sobat. Masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik tombol masuk. Jika proses login berhasil,
maka sobat akan diarahkan ke halaman pengisian biodata. Agar proses pendaftaran sobat berhasil dengan baik, harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web SSC ASN. Hal yang harus sobat perhatikan yaitu: pertama, pastikan sobat mengakhiri pendaftaran sampai tahap terakhir atau resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Selanjutnya, tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Ketiga, perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat memilih formasi dan juga saat mengakhiri pendaftaran. Pada tahapan pengisian biodata ini, sobat masih dapat merubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. Silahkan lengkapi seluruh data pada form yang tersedia. Isi kode CAPTCHA, kemudian klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 2. Langkah kedua yaitu memilih jenis seleksi. Pada langkah ini, sobat dapat memilih jenis seleksi, yaitu apakah sobat akan mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS, ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai dengan seleksi calon ASN yang dibuka oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat pilihan apakah Anda peserta XTHK2. Jika Anda bukan XTHK2, silahkan pilih tidak. Setelah itu, silahkan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 3. Langkah ketiga yaitu mendaftar formasi. Pada halaman ini, sobat dapat memilih formasi sesuai dengan jenis seleksi yang sobat pilih pada langkah sebelumnya. Pilih instansi yang ingin sobat lamar. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silahkan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Selanjutnya, pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Klik pilih untuk memilih formasi. Sobat dapat merubah pilihan instansi dan formasi yang dipilih dengan mengklik tombol ulang. Selanjutnya, pilih pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes yang dipilih. Setelah itu, lengkapi data-data pada form yang tersedia. Isi kode CAPTCHA, kemudian klik tombol selanjutnya. Maka sobat akan diarahkan ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu pengisian riwayat. Setelah sobat memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah pengisian riwayat pekerjaan. Pada tahap ini, sobat dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada. Tetapi, jika tidak ada, silahkan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 5. Langkah kelima yaitu unggah dokumen. Pada langkah ini, sobat dapat mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari instansi yang sobat lamar. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Dokumen yang disyaratkan bermaterai wajib menggunakan materai elektronik. Lalu, bagaimana cara menggunakan materai elektronik? Akan kita bahas di video selanjutnya ya. Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasinya. Selanjutnya, untuk mengunggah dokumen, terdapat beberapa hal yang harus sobat perhatikan, yaitu sobat wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Selain itu, sobat harus memperhatikan tipe dokumen, dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Untuk mengunggah dokumen, klik tombol unggah dan pilih dokumen yang sobat inginkan. Selanjutnya, sobat dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan mengklik tombol lihat. Jika sobat salah unggah dokumen, sobat dapat mengklik kembali tombol unggah
untuk mengubah dokumen yang telah diunggah sebelumnya. Kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Setelah sobat mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, silakan periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan formatnya. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah sobat mengakhiri proses pendaftaran. Setelah sobat yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, silahkan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke tahapan 6. Langkah ke-6 yaitu resume. Pada halaman resume ini, sobat wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jika sobat masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, sobat dapat kembali ke tahapan sebelumnya dengan mengklik tombol sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Pada tahap ke-6 ini, sobat harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input. Dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah dengan mengklik tombol lihat. Setelah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka sobat dapat menandai seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai dengan persyaratan instansi. Kemudian, tandai kotak pernyataan dan klik tombol akhiri proses pendaftaran. Dengan mengklik tombol tersebut, pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Setelah sobat mengklik tombol tersebut, akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Jika sobat sudah yakin, silahkan klik tombol iya. Maka, sobat akan diarahkan ke halaman akhir resume pendaftaran. Jika sudah sampai pada tahap ini, sobat tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini, sobat dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik tombol cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSC ASN dengan mengklik tombol cetak kartu pendaftaran CPNS. Adapun tampilan dari kartu pendaftaran CPNS adalah sebagai berikut. Nah, itulah informasi mengenai cara memilih formasi dan upload dokumen seleksi calon ASN atau CASN tahun anggaran 2024 di SSC ASN BKN. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.